Iya, Apa-apa. mari Ibu. Maaf ya Pak ya. Iya, Nah, monggo. ini kan tadi saya pertama datangnya telat. Oh, iya iya. Macul dulu ini masalahnya. Oh, siap-siap. Nggak apa-apa Ibu, Terus semangat. ini kan ketemunya kan memang saya mengaku ini Pak. Kalau Mhm. anak saya ini untuk dalam proses pembelajaran tuh memang kurang. Mhm. Tapi waktu TK itu kayaknya agak lumayan, tapi kok begitu SD dia kok jauh sangat Jauhnya kurang gitu. gimana, Bu? Maksudnya untuk belajarnya kok susah gitu loh. Belajar apa? Belajar misalnya entah itu baca, entah itu Mhm. nulis. Sekarang aja udah mulai udah mulai benih lah bagus Mhm, biasanya. iya 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 Nah iya. terus ini ketemunya kan di sini nih. Mhm mhm. Kalau yang apa tau, nah ini kan saya nggak mudeng nih, termasuk kan anaknya kalau melo kadang-kadang ini kalau lihat sinetron apa itu memang Iya. orangnya nggak Oh, teganan, gitu. Iya cuman iya. orangnya di sini ketemunya anaknya keras kepala. Nah Mhm. ini nek menurut jenengan gimana ini model Jadi anak seperti ini nih jadi gini, Bu. ketemunya. Yang pertama, Favian ini kan dia otak kanan. Hmm, Otak kanan itu memang begitu, Bu. Egonya egonya tinggi tinggi, ya. berani, berontak, Hmm, sat-set, nggak mau mikir yang ribet-ribet, lalu spontan dan tipikal pengusaha, business owner. Yang namanya bos itu nggak suka, Bu, namanya diatur. gitu Dia ya. kurang suka kalau diatur-atur gitu. Banyak aturan dia nggak suka, nggak nyaman. Karena nggak nyaman ya harusnya dia jadi bos, maka dia bikin usaha. Nah, ini business owner. Ini business owner, dia memang cocoknya di bidang entrepreneur atau pengusaha atau bos. Nah, seperti itu, Bu. Nah, terus terkait dengan kendala belajar, kok anak saya nih kok Susah gitu loh. susah ya belajar. Otak kanan begitu, Bu. Otak kanan tuh letaknya kreativitas, imajinasi, seni, dan dunia bermainnya lebih tinggi. Dan Hmm, kalau otak kanan memang bukan dunia science, bukan dunia akademis, Bu. langsung dia ya. Ya, dia langsung real bisnis atau pengusaha langsung ke area sana. Karena kalau kita ngelihat otak kiri dan kanan, bukan otak Hmm, kiri ya, penjurusan hmm, dia lebih tingginya di non eksak, bukan akademis. Oke, kita ngelihat di sini sekarang ya. kecerdasannya mana nih yang paling tinggi? Interpersonal, Hmm, satu. Intrapersonal dan musik. Tuh, musiknya tinggi dia. tapi kayaknya dia tuh Ya nggak tahu ya. belum, masih kecil, Bu. Itu nggak harus bisa main musik juga, tapi dia punya potensi di musik. Nah, lalu mungkin ini nih, matematiknya kecil, Ibu. Memang. Nah, itu. Dan ada masalah nggak? Ya mungkin memang sedikit ada masalah, tapi nggak perlu dipermasalahkan, Bu. Selagi anak ini masih bisa mengikuti pelajaran, ya udah, nggak ada masalah. Nggak harus diles-lesin yang powerful biar dia bisa, nggak usah dipaksakan. Nilai matematik saya 80, Bu, di tes sidik jari ini. Jadi nggak ada masalah. Memang seorang pemusik butuh matematik yang tinggi kan, enggak. Contoh. Nah, artinya kita fokusnya ke yang tinggi-tinggi, Bu. Nggak perlu Oh yang iya iya. kecil. Sayang. Kalau yang kecil dilesin paling nanti-nanti mentok bisa 100. Bayangin kalau dikembangin yang tinggi-tinggi. Kan Oke, bisa lebih maksimal. ke ini ya. Mm-mm. Ini agak penting lah ya. Nah, verbalinguistik bahasa. Anaknya suka bercerita, Bu ya. Yang apa ya? Anaknya seneng Seneng kayak ngomong. berkelakar itu loh. Lucu Gimana? gitu. Oh, Katanya iya kan ya. cuman ya Ya ini karena dia kadang ekstrovert, oh, suka bercerita, suka menceritakan apa-apa yang baru baru dilihat ya. dilakukan, didengar, dilihat, dilakukan gitu. Dan kebetulan dia auditori, Bu. Dia nggak suka baca Hmm. anaknya. Kalau Ya. belajar tuh, belajar sebentar. Mamanya lagi ngapa? Kok dia udah selesai? Belum, dia selesai. Udah baca. Baca apa? Baca kok 5 menit rampung. Kan kita kan nggak tahu nih. Iya, Walaupun iya. walaupun saya suka ngapa gitu. Baca kok. Ayo belajar lagi. Dia udah nyerah itu Pak, nyerah. Kalau dia disuruh belajar dengan cara membaca dia nggak mau, Bu. Harus diceritain ya. Maksudnya Didiktein, dibacakan, atau dia denger diterangin langsung. gitu ya. Nah, Oh, memang terus ini kan dia larinya kan ke ini nih, ini entah dia yang ngomong beneran entah enggak saya nggak ngerti. Pas kemarin pas sidik jari itu dia langsung bilang pulang mak, katanya aku sama mamanya itu pas sidik jari kan, kamu pernah lihat setan ya? oh, Ah gitu. Bu,
Jadi gini Bu, Apa ingat itu? saya namanya. Fabian, Iya. anaknya gendut. Jadi ada satu sidik jari yang langka, namanya sidik jari arch. Sidik jari arch itu kemarin saya tes, saya cuma nemuin 2 anak. Satu ini, Penasaran aku. iya, satu Fabian dan satu lagi saya lupa. Tapi kalau Fabian ini, ya saya ingat yang terakhir kok kalau nggak salah kemarin. Pas mau pulang-pulang itu kan, saya tes, saya lihat, kamu pernah lihat hantu nggak? Jadi gini Bu, sidik jari arch itu sidik jari yang dimiliki nggak banyak orang punya. Itu dari 100 orang itu ada 10 orang aja udah hebat, udah banyak yang punya. Berarti udah paling banyak. Artinya perbandingannya 100 banding 10. Dikit banget. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya adalah dia tipikal punya intuisi yang tinggi, Bu. Intuisi ya, bukan feeling. Beda. Kalau feeling hanya sebatas perasaan. Tapi kalau intuisi itu firasat. Kayaknya di sana ada gitu ya. Nggak cuma itu. Kok kayaknya ada yang mau jatuh ya? Ada yang mau kecelakaan ya? Ada yang mau meninggal ya? Karena terkonfirmasi. Salah satunya kepala sekolah SD 1 Metro Timur, Chandra Mart. Ketika saya tes sidik jari, beliau punya beberapa sidik jari arch yang anak ibu punya. Oh bener Mas, saya nih bisa tahu kalau bapak saya mau meninggal besok. Suami saya mau pergi, saya larang. Pak, jangan pergi, besok rumah kita rame. Ternyata mau ada yang meninggal. Itu terkonfirmasi satu. Keduanya kepala sekolah SD Penabur Metro samping Rumah Sakit Mardiwaluyo. Malah dari 10 sidik jari beliau ada 5 Bu, yang sidik jari arch yang langka itu. Nah, dan terkonfirmasi beliau anak pendeta dan firasatnya banyak benernya Ibu. Nah, itu terkonfirmasi ya artinya. Nah, jadi feeling intuisinya lebih kuat dan jalur hokinya ada Bu. Jalur hoki itu artinya lebih beruntung, tingkat keberuntungannya. Ini di luar maksudnya dari segi agama ya, ini dari sidik jari ya. Sebagai contoh begini, kalau ada yang sering ikut jalan sehat, ada yang undian-undian, tuh itu biasanya kalau sidik jari arch itu tingkat keberuntungannya lebih tinggi. Nah, kalau nggak jalur beruntung, firasatnya itu lebih kuat. Itu terkonfirmasi. Tapi memang kalau sidik jari arch itu Bu, dia punya pola kehidupan yang santai. Tipikal yang santai, enjoy, nggak mau yang ribet, ruwet. Bener, nggak mau yang pusing, yang flat-flat aja. Gitu Bu. Jadi kalau hidup itu, alah, buat apa sih punya banyak uang? Yang penting tuh hidup tuh enjoy, santai. Nah gitu loh Bu. Yang penting gitu. Nah itu sudut pandang dari orang yang punya sidik jari arch. Gitu. Dan memang biasanya kalau sidik jari arch itu matematiknya juga nggak tinggi-tinggi amat. Dia nggak mau ambil pusing, nggak mau ribet Ibu. Ini bukan berarti dia itu nggak pinter, bukan. Dia punya kapasitas, kan punya kecerdasannya masing-masing Ibu. Ini. Kan ada kelemahan. Nah gitu. Ariel Peter Pan dapat duit nggak dari matematik yang bagus kok? Kan kira-kira gitu Bu. Nah, iya gitu. Nah ini tinggi-tinggi nih, gimana? Nah kalau yang ini kan misalnya ini, kalau kemarin-kemarin nggak ada, cuma saya tanya, Leh, kira-kira kamu nanti kalau udah gede mau jadi apa? Badanmu gede, kalau kamu nggak bisa ngecilin badanmu, nanti kamu susah. Kalau udah SMA cari kerja susah, keberatan badan. Iya. Ya mama aku ini mau jadi kayak kakaknya, kebetulan kan kakaknya tentara itu. Oh gitu. Boleh mau jadi tentara atau polisi terserah. Nanti mama tinggal dukung aja, kan saya bilang gitu. Tapi kalau badannya berapa kemarin 78 loh Pak. Gede ya Bu ya? Iya Bu. Dicopet aja sampai nggak bisa loh itu ininya. Kenceng ya. Terakhir itu kemarin yang tes terakhir itu. Ya Allah punya. Mana kamu caranya kayak gini? Nah kalau misalnya dia olahraga kan memang dia kayaknya hobinya tuh dia sepak bola. Bola besar dan bola kecil. Futsal oke lah nggak masalah. Bola besar itu kan setiap sore itu seminggu 3 kali itu kan di lapangan 22 itu kan ada yang di sama Pak Ir itu ke sana, tak masukin ke sana juga, nggak apa-apa, bayar nggak apa-apa, Mas itu sekalian badannya tuh supaya agak
nyusut, tapi kok yo nggak nyusut tambah sekarang ini 12 tahun bulan 5 kemarin kok badannya sekarang tambah 78 kilo, hampir 80. Cuman memang dia agak tinggi, model kayaknya itu Iya, anaknya iya. nanti tinggi. Nah kalau terus kamu mau jadi kayak mamasmu apa ya, Berarti harus, bisa. nah itu harus Nah distimulus itu Bu. Ini harus distimulus dari sekarang. kayak Karena mana kan ini. kinestetiknya ini ya. Ini kinestetiknya. Ini Ini yang harus distimulus. Olahraga fisik terus gitu kalau terus. saya nggak muluk-muluk sih mas. Kalau anak saya memang apa ya, karena mungkin dia dari kecilnya pernah sakit terus kan dulu dipesen jangan sampai diimpus di kepala, karena Oh tangan gitu. kanan kiri, kaki kanan kiri udah selesai semua habis, tinggal satu-satunya jalan itu di kepala, kan itu katanya apa ya, mengurangi kecerdasan kata orang kesehatan itu. Terus oh iya, tapi ya kayak mana, satu-satunya jalan tinggal di kepala ya itu. Iya Apa iya iya. mungkin dari situ, cuma dia mengandalkan dari fisiknya aja gitu loh. Kalau anaknya sih ya saya rasa kalau untuk sama temennya itu ya sepengetahuan saya sih yo gaul, yo nggak pelit, Oh tapi gitu. melo. Iya iya Ada yang malu. kucing di jalan ketumbur, nangis ya setengah mati. Ya, tapi dia nggak tahu itu kucingnya siapa. Oh Itu gitu. diambil, ya dikuburin terus dicari kembang lah kayak kayak mitos itu lah. Iya Memang iya anaknya iya. seperti itu. Nggak bisa. Pokoknya anaknya melo. Tapi ya itu tadi, tapi keras kepala. Ya karena memang kalau otak Gitu kanan ya? begitu Bu, keras kepala, egonya tinggi. Kalau Jadi mau gitu itu ya. ya harus itu. Oh, oke. Jadi sementara itu, oh ini tadi udah saya foto, saya kasihin ke sekolahan ya, ngomong-ngomong lah. Kalau di SMP Yos itu kan bukan tes ini, pakai ini. Tes IQ Bu ya. Adanya tes, dia pakai Oh, tes IQ. oleh Terus Ibu tahu dari sana? kan saya dulu ngajarnya di Yos. Oh di Selama Yos. itu kan ada tes IQ di sana. Terus tadi saya kirim sama suster. Coba kalau kemarin tes IQ coba ini kok pakai nganu jari Sidik 10 jari. sidik jari 10 sidik jari kanan kiri itu tak foto terus tak kirim. Oh ya nganu Makpung sekarang di mana? Saya sekarang masih di nganu di SMP Muhammadiyah. MS Muhammadiyah saya bilangnya gitu Oh. kan, nggak ngomong Muhammadiyah gitu enggak. Oh. Oh yang depan itu ya iya. Nah ini kayak mana suster? Coba nanti tak coba kayak mana, nanti dirundingkan dulu. Itu berapa bayarnya? Kalau di sini kemarin itu 130 saya bilang gitu. Tapi nggak tahu nanti. Coba nanti saya tanyakan sama mamasnya. Kira-kira gimana? Itu kan kalau misalnya suster sama romonya mau kan paling nggak itu kan anak SMP sama SMA kan jadi satu kan banyak tuh yang. Oh yang bangunan baru Bu ya? Bangunan baru. Iya iya iya. Kan agak lumayan. Kalau di SD tempat saya langsung saya kirim WA, saya foto, saya ngirim sendiri, saya jadwal sendiri sama kepala sekolah. Iya ya Mbak Pur bagus ya. Tapi kayaknya tempat kita tuh nggak mampu karena 130. Oh Ibu ngajar di mana Bu? Nah terus kan ada mutasi yang ASN itu. Oh iya. Banting setir saya pindah ke SD, nggak makan nanti saya kalau nggak pindah SD. Oh. Kan ada sertifikasi tuh. Oh iya iya iya. Ini jadi curhat. Kebetulan kan SK saya sudah profesor doktor. Oh masya Allah. Iya Bu. Iya. Masya Allah. Ya kalau nggak kayak gitu kan, kalau saya nggak banting setir kan saya nggak bisa apa ya dapat sertifikasi lah. Ya alhamdulillah pokoknya Allah tuh ngasih jalan yang apalah pokoknya. Iya benar-benar. Gitu loh. Iya. Selama itu masih bisa diusahakan, selama itu masih bisa, toh itu bukan duit dari duit pemerintah ya gimana lah. Bukan berarti korupsi loh ini. Iya dong. Itu kan banyak menurut saya tak ajak, ayo pindah SD gitu banyak. Dulunya Ibu di Yos. Iya. Sekarang di SD mana Bu? Di SD 3 Metro Utara. Arah Pabrik Tomo itu sana. Oh loh. Balapan ujung. Itu dulu kan Pak Yasir ya yang di sana Bu, bukan? Pak Yasir itu yang sebelah sana yang arah Damraman SD 5. Oh beda ya. Nah sekarang Pak Yasir kan di SD 4. Iya. Kemarin pelaksanaan di sana. Saya waktu itu 4. masuk melalui beliau Bu di K3S Metro. Saya melalui beliau. Terus di sini juga melalui beliau juga, referensi beliau. Iya. Melalui beliau. Kalau di Yos dulu pernah tim saya datang. Tahun berapa itu? Lupa saya 2002 apa ya gitu. Memang pernah udah ada tes IQ pada waktu itu katanya. Nah, tapi kemarin saya masuk ke Saverius. Kita di Saverius sudah kerja sama 2 tahun. Iya. Ya artinya kan yayasan Kristen ya gitu. Dan setelah dari Saverius Bu, setelah tes ya dari Saverius, kemudian banyak Chinese yang masuk.
ngundang kami untuk tes di rumah. Karena memang apa ya, tingkat kesadaran mereka tuh lebih Oh iya, kalau terhadap virus seperti ya. ini. Akhirnya ya udah banyak gelinding, akhirnya kenal penabur dan sebagainya gitu. Nah, Kalau cuma memang belum sempat ke iOS, Ibu. hmm, Dan memang kalau dikatakan tingkat akurasinya, ya memang menurut saya kan pernah tes IQ juga gitu ya. Kelebihan dan kekurangannya memang kalau tes IQ biasanya dia cenderung lebih sederhana hasilnya dan berdasarkan narasi. Itu. Nah, kalau kita di sini memang detail, ini kebutuhan untuk pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Sebenarnya. Kenapa? Karena memang di sini detail sekali. terus untuk nanti ke depannya ya. Betul. Ini sampai ya lebih sini. Dan tampilannya juga lebih full color, lebih enak dan nyaman untuk orang tua dan siswa ngerti. Seperti itu. Kalau tes IQ kemarin banyak, Bu. Saya pas di TK Pertiwi itu banyak orang tua yang punya kakak-kakak yang tes itu dari SD Muhammadiyah. Itu kan di sana udah ada tes IQ tuh. Akhirnya pada ditarik ke sini, dibawa ke Pertiwi, kita tes lagi. Karena memang hasilnya sangat sederhana. Iya, kalau tes IQ memang saya lihat pertama itu cuma gini loh. Cuma kertas aja. Kertas selembar begini, atas namanya misalnya si A. Itu kertas selembar begini, terus dia ada keterangan A, B, C dan seterusnya. Maksudnya nggak sedetail ini. Nggak sedetail makanya ini. tadi saya foto, saya kasihnya Suster Peter, saya bilang gitu. Karena kalau Suster Peter. Karena kalau gini, Bu, kalau tes IQ, nah contoh misalnya si siapa? Fabian. Ini kalau di tes IQ ini kerok hasilnya, Bu. Root ya. Kecil. Dia anjlok ya. Kecil hasilnya. Makanya ada superior, ada ini, ada normal, ada yang sampai idiot. Itu ya bahasanya kan seperti itu. Nah, kalau yang ini karena kalau tes IQ yang dilihat itu matematiknya. Eksaknya ya. Ya eksak di bawah lagi matematik, titik nggak ada koma. Jadi kalau mau di kemampuan body kinestetik ini nggak muncul ya. Nggak ada. Nah, makanya itu kasih terus tadi wakil kurikulumnya kayak gini loh Ton. Iya ya Mak, bagus ya. Coba Mak aku tanyain kapan lagi ada ya kamu kesini. Kan ini ya namanya juga informasi ya. Nanti siapa tahu kan apa ya berminat. Oh iya. Ya sebenarnya memang ya ini kebetulan padat jadwal kami, Bu. Ini ada 14 TK yang minta kunjungan, minta kerjasama. Enggak semuanya harus ajaran baru. Iya, karena ada bagian tadi saya ngomong ini tidak semuanya harus ajaran baru. Karena gini, kalau ajaran baru misalnya semua ajaran baru mesti yang ngetes juga sibuk, kita juga nggak pakai apa ya pendaftaran terus istilahnya jedahnya kapan, waktunya kapan. Kalau kita pengen senggang itu kapan aja bisa. Semester 2. Iya. Nah, ini kan berhubung bayar toh istilahnya. Nah, untuk semester ini gimana caranya kalau kita ini nabung. Jadi ini tadi kepala sekolah udah oke Mak kalau begitu bagus. Itu untuk SMP apa SMA-nya? SD. SD. Kalau SMP SD-nya kaya. SD-nya SD Yos. SD. Oh, yang di sini. Oh, SD negeri. Kalau tadi kan SMP Yos, oke dia tes IQ. Kalau pakai ini kan monggo silakan suster. Nah, kalau yang di SD sana kalau nabung gimana Mbak? Karena termasuk kan di tempat SD itu SD yang tergolong ekonomi menengah ke bawah Jrosot. Dari pinggiran itu benar saya nggak bohong. Nah itu kalau misalnya kita nggak nabung nggak bisa. Itu kan paling nggak. Nah ini ketemunya kemarin dan pertemuan wali murid. Iya. Saya kemarin begitu memang. Itulah disampaikan mungkin agak lumayan. Kalau gini Bu, gitu ini apa namanya? Di offin udah.